T58 Kebahagiaan Ara. Malam harinya setelah selesai makan malam, Ara bersama Dina memilih untuk duduk di ruang tengah. Di mana di ruangan tersebut banyak sekali foto yang terpajang di dinding dalam ruangan tengah tersebut. Mungkin dulunya di tempat tersebut adalah tempat untuk berkumpul keluarga sambil sekedar ngobrol atau bercanda gurau. "Kamu sudah gak nyidam-nyidam lagi nih sekarang, Ra?" tanya Dina. "Enggak kayaknya, Din," jawab Ara. "Untung saja nyidam kamu yang maunya selalu Ray sudah hilang, hahaha." Petik 2. "Kenapa? Cemburu kamu?" Petik 2. "Bukan cuma aku saja yang cemburu, Ra. Hemim. Tapi sekarang aku sudah tidak begitu lagi," ucap Ara sambil mengusap lembut perutnya. "Rumah nenek kamu ini meskipun sudah tua tapi nyaman sekali ya, Ra." "Teduh gitu dan terasa damai," ucap Dina. "Iya, Din, tapi aku jarang sekali berkunjung kemari," ucap Ara. "Oh ya." Petik 2. "Iya, kamu tahu sendiri gimana kerasnya hidupku dulu. Dulu kan tante kamu belum dapat hidayah, Ra." Petik 2. "Hus." Ara menepuk pundak Dina. "Tapi sekarang menurutku tante kamu sudah benar-benar menyesal dan berubah, Ra." "Iya, Din. Mungkin dia sadar karena Sonya tidak berbakti kepadanya yang selalu memanjakan Sonya sejak kecil. Makanya Ra, kamu nantinya jangan terlalu memanjakan anakmu ini," ucap Dina sambil mengusap perut rata Ara. "Itu tidak akan terjadi, Din." Petik 2. "Tapi entah kalau sama bapaknya," celetuk Dina. "Entahlah, Din." Petik 2. Mereka berdua melanjutkan ngobrol hingga Ara tertidur di samping Dina dan Dina mengambilkan selimut untuk Ara. Karena malam ini Ara ingin tidur di ruang tengah tersebut yang banyak sekali foto kedua orang tuanya. Karena rumah tua, jadi di ruang tengah tersebut ada sebuah dipan yang besar dan diberi kasur yang empuk. Setelah menyelimuti Ara, Dina melihat ponselnya yang ada notifikasi pesan masuk dari Ray sekitar 1 jam yang lalu. Kemudian Dina membuka pesan dari Ray dan Dina terenyuh saat membaca pesan dari Ray. "Ray, sayang, kamu lagi apa nih? Aku kangen." "Dina, maaf baru balas, karena dari tadi aku sedang asyik mengobrol dengan Ara." "Kamu sudah tidur, Ray?" "Tidur gimana? Aku sekarang lagi nemenin tuan muda bekerja." "Dina, ini sudah malam loh. Masak tuan muda segila itu dengan pekerjaan?" "Ray, dari dulu tuan muda menyukai pekerjaan. Apalagi sekarang nona muda sedang tidak di rumah, tuan muda bakalan betah sekali di dalam ruang kerjanya." "Dina, duh kasihan sayangku, pasti capek ya." "Ray, tadinya sih capek, tapi setelah berkirim pesan denganmu jadi tidak capek." "Dina, bisa aja hehehe. Kami tadi sudah makan malam belum yang?" "Ray, sudah sayang, tadi aku makan malam bersama tuan muda di rumahnya." "Sayang sendiri sudah makan." "Dina, sudah sayang, kamu lanjut kerjanya aja deh, nanti tuan muda marah loh. Aku mau tidur dulu soalnya ngantuk sekali ini." "Hehehe." "Ray, iya sayang, mimpiin aku ya hehehe. Love you, muah." "Dina, muah." Asteris. Dina tersenyum sambil memeluk ponselnya dan tanpa Dina sadari sejak tadi Ara meliriknya yang sedang senyum-senyum sendiri. Di depannya sok jual mahal, celetuk Ara. Ra, kamu gak tidur dari tadi?" Dina kaget. "Tidur, aku kebangun karena kamu gerak terus." "Maaf Ra hehe." Dina menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. "Kamu tuh kalau gak ada orangnya sebucin itu. Tapi saat ada orangnya sok jual mahal," ledek Ara sambil memejamkan mata. "Biarin." "Well." Dina menjulurkan lidahnya ke arah Ara. Setelah itu Dina masuk ke kamar untuk mengambil selimut untuk dirinya dan sedangkan Ara memejamkan matanya kembali. Pukul 12 malam Dion baru saja keluar dari ruang kerjanya lalu menuju ke kamarnya untuk beristirahat. Di dalam ruang kerja Ray masih membereskan meja kerja Dion yang baru saja dipakai Dion untuk bekerja. "Ternyata lebih nyaman nona muda berada di rumah," ucap Ray lirih. "Pukul segini masih bekerja, besok pagi-pagi harus sudah siap untuk bekerja lagi." Selesai membereskan meja kerja milik Dion, Ray keluar dari ruang kerja dan berjalan menuju ke kamar tamu yang berada di lantai 1 untuk tempatnya tidur selama Ara belum kembali ke rumah. Sesampainya di dalam kamar, Ray memilih untuk masuk ke dalam kamar mandi lebih dahulu dan 15 menit kemudian Ray keluar dari kamar mandi dengan memakai setelan pakaian tidur.
Ray berjalan menuju ke ranjang dan sesampainya di ranjang Ray segera naik ke atas ranjang yang langsung memejamkan matanya. Asteris. Keesokan paginya Dion sudah berada di meja makan bersama dengan Ray. Mereka berdua sedang menikmati sarapan bersama tanpa adanya perbincangan di antara mereka berdua. Dion yang terlalu fokus pada makanannya tidak menyadari jika Ray dari tadi terus saja menggerutu, dikarenakan pagi-pagi buta tadi Dion membangunkannya untuk mengajaknya berolahraga pagi. Ray juga sama seperti Dion yang menyukai olahraga, tetapi semalam Ray tidak dapat tidur nyenyak dikarenakan Ray sedang memikirkan Dina. Sebenarnya tanpa Ray ketahui, ternyata Dion juga tidak bisa tidur semalam dan Dion menghabiskan malamnya untuk bekerja pada layar laptopnya di dalam kamar. Selesai sarapan Dion bersama Ray segera beranjak dari meja makan dan mereka bergegas untuk berangkat ke perusahaan. Ray mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang, karena mungkin masih terlalu pagi jalanan belum begitu ramai kendaraan. Nanti kau yang menghandle pekerjaan di perusahaan, aku yang akan menghandle di lapangan. Perintah Dion dari belakang kemudi. Baik tuan muda, ucap Ray dengan sopan. Setelah itu Dion sibuk kembali dengan layar ponselnya, karena saat ini Dion sedang berbalas pesan dengan istrinya. 35 menit kemudian mereka berdua sampai di perusahaan dan Ray turun dari mobil lebih dulu untuk membukakan pintu mobil bagian belakang untuk Dion. Aku berangkat sekarang Ray. Kerja yang baik, ucap Dion sambil menepuk pundak Ray. Baik tuan muda, ucap Ray. Sudah kau siapkan bukan berkasnya? Petik 2. Sudah tuan muda, berkasnya ada di dalam tas Anda, jawab Ray. Dion hanya menganggukkan kepalanya lalu masuk ke dalam mobil di bagian kemudi. Setelah Dion pergi dari perusahaan, Ray berjalan masuk ke dalam perusahaan dengan badan yang tegap lurus ke depan. Ray memilih untuk masuk terlebih dahulu ke dalam ruangan Dion untuk mengambil beberapa berkas yang harus dikerjakan hari ini. Sesampainya di dalam ruang kerjanya, Ray segera duduk di kursi kerjanya sambil menyalakan laptop. Ray meneliti berkas yang ada di atas meja kerjanya sambil menyocokkannya pada file yang ada di layar laptopnya. Ray menyelesaikan pekerjaannya hingga pukul 10 pagi dan tiba-tiba Ray teringat dengan Dina. Kemudian Ray mengambil ponselnya yang ada di dalam saku jasnya untuk menghubungi Dina. Ray, halo, Dina. Ya halo, Ray. Kamu sedang apa sekarang yang? Dina, nih aku lagi nemenin Ara di rumah sakit. Tumben jam segini bisa santai. Ray, karena hari ini tuan muda sedang bekerja di lapangan dan aku ditugaskan untuk menghandle pekerjaannya yang ada di perusahaan. Dina, pantesan aja bisa santai. Ray, gimana kondisi Pak Andra yang? Dina, kondisinya sudah mulai membaik dan jika hasilnya hari ini baik, nanti sore sudah boleh dirawat di rumah. Ray, syukurlah kalau begitu. Teleponnya aku tutup dulu ya. Tuan muda menghubungiku. Dina, oh iya. Semangat ya. Tutut, asteris. Dina memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas dan tanpa Dina sadari sejak tadi Ara berdiri di belakangnya.